Allah basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Manar yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita Kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa annal qabra awwalu manazilil akhirati wa fil bukai indahu wa fi hukmihi wal isti'dadilah. Ini bab menerangkan tentang bahwa sesungguhnya kubur itu adalah permulaan dari akhirat, atau kalau bahasa sederhananya gerbangnya akhirat. Wa fil bukai indahu, dan membahas juga tentang hukum menangis di sisi kuburan. Wa fi hukmihi wal isti'dadilah, dan persiapan untuk menghadapi kematian atau permulaan hidup di kuburan itu. Yang pertama, kubur itu gerbangnya akhirat. Batasnya ketika nyawa di sini itu batasnya. Jadi perbatasan antara dunia dan akhirat adalah ketika nyawa di sini. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Surah Al-Waqiah ayat 83 dan seterusnya itu. Jadi kalau nyawa udah di sini, nah itu perbatasan itu. Perbatasan antara alam dunia dengan alam akhirat. Sebelum nyawa di sini namanya dunia. Setelah nyawa lepas sudah akhirat itu. Selagi nyawa masih di badan, sebelum lepas dari badan, itu masih dunia. Kesempatan untuk bertobat masih bisa, beristighfar masih bisa, doa masih diijabah untuk kita, istighfar masih berfungsi. Singkatnya, kalau kita masih di dunia, amal kita masih bisa bermanfaat untuk diri kita. Amal kebaikan kita masih bisa bermanfaat untuk diri kita. Dan kesempatan memesan fasilitas akhirat itu hanya di dunia ini saja. Jadi surga itu hanya bisa dipesan di dunia ini saja, tidak di akhirat.
Makanya mumpung masih di dunia, ayo kita pesan surga itu. Aneka fasilitas di mahsyar, aneka fasilitas di barzakh, itu hanya bisa dipesan di dunia ini saja. Begitu kita masuk ke alam akhirat, kita nggak bisa pesan lagi udah. Kalau bahasanya Nabi di hadis Sahih Muslim, in qata'a amaluhu illa min salasin. Kecuali kalau kita punya stok 3 itu. Sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir, wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, wa waladin sholihin yad'ulah, dan anak yang soleh yang mau mendoakannya. Awaladin sholihin yad'ulah. Nah, ini makanya mumpung masih hidup, dalam Islam sebenarnya kita diberi kesempatan umur yang kedua, di antaranya melalui jalur amalan yang namanya wasiat. Bisa ya? Jadi walaupun kita sudah meninggal, tapi karena kita meninggalkan wasiat, pesan kebaikan untuk dilaksanakan sepeninggal kita, maka pesan kebaikan itu menjadi serupa dengan sedekah jariyah tadi, amalan yang pahalanya terus mengalir. Walaupun terkhusus masalah sedekah jariyah itu yang lebih tepat adalah wakaf sebenarnya. Namun secara zahir bahasanya itu bisa kita maknai segala kebaikan yang memang pahalanya terus mengalir. Nah, saya ulang, itu mumpung masih hidup. Karena begitu nyawa lepas dari badan, sudah akhirat sudah itu. Kalau akhirat ya sudah, in qata'a amaluhu illa min salasin tadi. Oh, itu satu dulu. Ketika nyawa sampai di sini, kalau kita menyesal, itu betul-betul penyesalan. Jadi ketika nyawa di sini menyesal, itu betul-betul penyesalan. Tapi kalau nyawa belum di sini, setua apapun menyesal namanya sadar. Setua apapun menyesal namanya apa? Sadar. Tapi kalau sampai sini menyesal, itu betul-betul penyesalan. Betul-betul penyesalan. Allah informasikan dalam Al-Quran di surah Al-Munafiqun ayat 10 itu. Ketika orang nyawanya sampai di sini itu dia negosiasi. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Andaikan kematian saya bisa ditunda sebentar saja, saya mau sedekah dan menjadi hambamu yang soleh. Tapi dari 11-nya Allah tegaskan bahwa ajal itu tidak bisa dinegosiasikan untuk diakhirkan. Artinya dia harus mati. Makanya kalau nyawa dari sini menyesal, itu betul-betul penyesalan. Betul-betul penyesalan. Tapi kalau nyawa belum di sini menyesal, setua apapun namanya sadar. Setua apapun namanya sadar. Allahu Akbar. Apalagi nyawa udah lepas, wah itu betul-betul penyesalan. Sehingga dikatakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100 itu, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga ketika telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, yang mati itu ngomong, loh katanya mati kok ngomong, ya berarti nggak mati. Tapi kata ayatnya mati, iya mati raganya. Kok ngomong ruhnya? Berarti ruh nggak mati. Apa kata ruh yang sudah lepas dari badan itu? Rabbirji'un, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia lagi. Untuk apa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu,
agar aku bisa berbuat baik yang dulu aku tinggalkan. Jadi orang mati itu menyesal, itu tidak untuk sesuatu yang dia tidak mampu. Kalau nggak mampu nggak nyesel, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani seseorang itu kecuali berdasar pada kemampuannya. Yang nggak mampu nggak akan nyesel nggak mampu. Tapi kita akan menyesal kalau kita mampu tapi tidak mau. Mampu tapi tidak mau, itu nyesel itu. Rabbirji'un, kembalikan aku ke dunia lagi ya Rabb. Untuk apa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa berbuat baik yang dulu aku tinggalkan. Kata Allah apa? Kalla, tidak boleh kata Allah. Kalau boleh pulang semua itu. Ini kuburan itu. Kalau boleh pulang semua itu. Kata Allah kalla, tidak boleh kata Allah. Kalau boleh apa? Pulang semua. Kalla, tidak boleh kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ucapan seperti itu pasti diucapkannya, tapi penyesalan setelah kematian itu percuma tak berguna. Wa min waraihim barzakh. Wara' bimakna amam. Wara' bimakna amam. Dan di hadapan mereka ada barzakh, dinding yang kokoh, hingga pada hari di mana mereka dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ini kalau mau menyesal sekarang, mumpung masih hidup. Saya ulang tadi, setua apapun kalau menyesal namanya sadar. Asal nyawa belum di sini aja. Kalau udah di sini, wes wassalam. Itu seperti itu. Jadi batas dunia dan akhirat ketika terjadi ghar-gharah itu. Ketika terjadi naza', ketika terjadi antara dunia dan akhirat itu ketika roh berada di kerongkongan itu. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Itu diantaranya. Saya ulang tadi, kalau mau menyesal sekarang mumpung masih hidup. Wa fil bukai indahu, perihal nangis di kuburan itu tidak terlarang sebenarnya. Yang terlarang itu meratap. Karena Nabi pun pernah menangis. Bahkan dalam hadis yang sahih, Sayyidina Utsman pun kalau mendengar soal kubur atau melihat kubur, ziarah kubur mesti nangis. Sehingga karenanya kemudian nangis itu tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu meratap. Meratap itu intinya satu sebenarnya, tidak ridho dengan keputusan Allah. Tidak ridho, tidak rela, tidak ridho dengan keputusan Allah, itu inti meratap. Ekspresinya macam-macam. Bisa jambak-jambak rambut, bisa merobek-robek baju, bisa guling-guling, atau berteriak-teriak dengan teriakan-teriakan jahiliyah. Gak genah, gak jelas lah. Karenanya kalau soal nangis, Nabi juga nangis. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, air mata apa ini? Kata beliau, ini air mata kasih sayang. Man lam yarham lam yurham. Siapa yang tidak punya rasa kasih sayang, dia tidak akan disayang. Makanya menangis tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau meratap, itu seperti itu. Nah, makanya saya ulang tadi, menangis tidak apa-apa, meratapnya yang jangan. Nah, meratap itu intinya satu, tidak ridho dengan takdir Allah. Itu intinya itu. Jangan sampai kita tidak ridho dengan takdir Allah itu. Itu intinya. Allahu Akbar. Bahkan Nabi pernah bersabda ketika putranya wafat, kami bersedih, tapi kami tidak akan berkata kecuali yang Tuhan kami ridho, yang Rob kami ridho. Jadi sedih ya sedih, neng jangan sampai kita ngomong kecuali sesuatu yang Allah ridho. Maka berkatalah yang baik-baik. Ya begini-begini kadang enak ngomongnya aja, kadang prakteknya ya sulit pakai dal kadang. Makanya kita ngaji untuk mengingatkan agar kita ini sedih boleh, nangis boleh, yang nggak boleh itu apa? Meratap, itu yang nggak boleh.
wal isti'dadilah, dan persiapan untuk menghadapi kubur, itu atau menghadapi kematian dan kehidupan di alam kubur itu. Karenanya kemudian ada amalan-amalan yang sepatutnya kita persiapkan. Ada beberapa hal yang mungkin kita tidak bisa agendakan ya, kayak meninggal di hari Jumat itu kan tidak bisa kita agendakan gitu. Walaupun boleh minta meninggal di hari Jumat dalam kebaikan yang Allah ridhoi, boleh, tidak apa-apa. Nanti tiap malam Jumat jangan deg-degan, jangan sekarang. Meninggal sakit perut juga nggak bisa kita program. Nggak usah kita bikin program makan cabai 1 kilo biar sakit biar mati, tidak usah. Kalau memang Allah anugerahkan kepada kita meninggal dalam keadaan sakit perut, ya tentu dalam kebaikan ya, bukan sakit perut karena kebanyakan minum paloma atau topi miring sampai kena emah akut ya, atau emah kronis, itu beda bab. Jadi maksudnya dalam kebaikan, termasuk yang tertimpa reruntuhan atau kena banjir bandang tenggelam, itu kan tidak bisa kita program. Nah, yang mungkin kita program itu diantaranya saja ini, itu misalnya dengan melazimkan atau membiasakan membaca surah Al-Mulk atau surah Tabarak, sehingga mudah-mudahan dengan itu kita nanti dilapangkan saat berada di barzah, bahkan bebas fitnah kubur, itu seperti itu. Sebentar, ini ada, karena kalau kita rujuk kepada riwayat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, hadisnya sahih. Orang itu kalau kuburnya beres, kedepannya lebih mudah. Orang kalau barzahnya beres, kuburnya beres, itu kedepannya mudah sih. Di sini ada beberapa amalan yang saya catat ya. Yang pertama, firman Allah dalam Al-Quran di surah Ibrahim. Surah Ibrahim ayat 27, Allah berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Para ulama ahli tafsir, di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan ayat ini mencakup keteguhan di alam kubur saat ditanya malaikat. Jadi akhirat itu diantaranya dimaksud adalah saat menghadapi pertanyaan kubur. Tapi dengan catatan kalau di dunia dia dianugerahi oleh Allah kalimat yang teguh, yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, yaitu ucapan la ilaha illallah. Makanya orang-orang yang istiqomah dengan pernyataannya Rabbunallah itu akan dijamin oleh Allah untuk diberi keteguhan, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. La ilaha illallah maknanya bukan hanya sekedar tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, karena selain Allah memang bukan Tuhan. Tapi lebih dari itu adalah tidak ada yang bisa menanggung rezeki saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa menyelamatkan saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa menyembuhkan saya kecuali Allah. Isbat Allah menafikan makhluk. Isbat Allah menafikan makhluk. Semuanya itu Allah sejatinya. Kita ini hanya makhluk, kalaupun bisa karena dibisahkan oleh Allah, kalaupun mampu karena dimampukan oleh Allah, kalaupun kita ini hebat karena dihebatkan oleh Allah. La haula wala quwwata illa billah. Sehingga kita konsisten dengan pernyataan itu, dengan tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan tidak bersandar, tidak berharap, tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah. Kalau begitu yang kita lakukan, insya Allah saat menghadap kepada Allah ketika kematian kita kelak, saat di barzah terutama, teguhnya kita sewaktu di dunia akan terbawa sampai ke alam barzah, sehingga Allah akan anugerahkan kepada kita insya Allah, dan semoga keteguhan hati
untuk bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Maka dari sekarang mumpung masih hidup itu, di samping memang kita zikirkan la ilaha illallah, lebih dari itu resapi maknanya, di mana kita harus mengisbat Allah dan menafikan makhluk. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa menyembuhkan saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah. Kalaupun kita bisa karena dibisahkan oleh Allah, kalaupun kita mampu karena dimampukan oleh Allah, kalaupun orang bilang kita hebat karena dihebatkan oleh Allah, maka kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, tidak bersandar, tidak bergantung, tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah saja. Ini kalau kita latih terus, insya Allah, dan semoga Allah anugerai kita keteguhan hati, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Berikutnya ada sebuah hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Hadisnya hasan sahih. Nabi bersabda, kama qala, ma min mayyitin yamutu fi sabilillah illa wuqiya fitnatal qabri. Ma min mayyitin, tidak seorang pun yang yamutu meninggal, tidak seorang mayit pun yamutu yang meninggal fi sabilillah di jalan Allah, illa kecuali wuqiya dia akan diselamatkan fitnatal qabri dari fitnah kubur. Fitnah kubur itu bisa berarti pertanyaan kubur, bisa berarti siksa kubur. Hadisnya dari Ahmad dan At-Tirmidzi, hadisnya hasan sahih hadisnya. Nah, pertanyaannya, untuk mati di jalan Allah itu apakah harus perang? Itu pertanyaannya. Salah satunya iya. Salah satunya iya, perang di jalan Allah ya. Perang untuk menegakkan kalimat Allah, lillahi kalimatillah. Litakuna kalimatullahil uliya fahuwa fi sabilillah. Itu seperti itu. Namun dalam kitab ini menarik ya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika menjelaskan firman Allah di surah Ali Imran ayat 169 itu. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, dan seterusnya itu beliau mengatakan begini, untuk mendapatkan kedudukan orang yang mati syahid sebagaimana dalam ayat itu, kata beliau, tidak harus perang. Dan memang kita tidak boleh minta perang. Dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tentang jihad itu tidak boleh kita iseng-iseng, enggak asik, enggak ada musuh ini. Terus minta ketemu musuh, enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh minta perang, itu enggak boleh. Tapi kalau ketemu musuh enggak boleh lari. Itu di Riyadhus Shalihin bab tentang jihad itu begitu. Terus kata beliau, di antara solusinya supaya kita mendapatkan kedudukan orang yang mati syahid di jalan Allah sebagaimana di surah Ali Imran ayat 169 itu, kata Imam Al-Qurtubi, beliau mengutip hadis riwayat Muslim, di mana Nabi bersabda, ini mafhum riwayatnya ya, barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Mas, selama ini kalau kita minta kepada Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah, teruskan tidak apa-apa, minta kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, tapi tambahkan syahid di jalanmu ya Allah. Ya Allah, wafatkan hamba dalam keadaan husnul khatimah, syahid di jalanmu ya Allah. Dan itu kita mohon dengan sungguh-sungguh pada Allah, agar Allah wafatkan kita dalam keadaan syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalaupun kemudian kita wafat di atas ranjang kita, hadisnya riwayat Muslim tadi ya, insya Allah dan semoga kita mendapatkan kedudukan orang yang mati syahid walaupun kita mati di atas ranjang kita. Itu kata Imam Al-Qurtubi itu gitu. Sebagian ulama menjelaskan tidak hanya itu, libatkan juga diri kita dalam perjuangan di jalan Allah, sehingga kita meninggal itu di jalan Allah, fisabilillah. Karena kriteria fisabilillah itu tidak harus selalu fil ma'rakah, tidak harus selalu mati dalam medan perang, tidak harus. Yang penting dia mati dalam perjuangan di jalan Allah, termasuk kalau kita melibatkan diri kita dalam perjuangan di jalan Allah. Dengan cara bagaimana? Menjadi pengurus masjid, pengurus mushola, pengurus majelis taklim, penggiat dakwah,
donaturnya, jamaah aktifnya misalnya. Itu kalau kita menjadi bagian dari perjuangan jalan Allah, itu ketika kita mati, meninggal, dan terstatuskan sebagai bagian dari orang yang sedang berjuang jalan Allah, maka itu bagian dari cara kita untuk mendapatkan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun di antara kita, dan semoga kita meninggal di jalan Allah, dijamin dalam hadis ini dibebaskan dari fitnah kubur. Fitnah kubur itu bisa berarti pertanyaan kubur, bisa berarti bebas adab kubur. Karena fitnah itu pengertiannya banyak, kata Ibnu Jauzi. Bisa berarti ujian, bisa berarti huru-hara, bisa berarti kekacauan, kegaduhan, perang dan macam-macam. Termasuk ya adab itu, adab kubur itu. Allahu Akbar. Terus kemudian ada sebuah hadis riwayat Abi Dawud At-Tirmidzi, hadisnya hasan. Redaksinya suratun minal Qur'ani salasuna ayatan syafa'at lirajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Suratun, ada satu surah minal Qur'an, dari Al-Qur'an, salasuna ayatan, jumlahnya ada 30 ayat. Syafa'at lirajulin, dia bisa memberikan syafaat untuk seseorang, hatta ghufira lahu, hingga dia diampuni. Wahia, yang dimaksud dengan surah itu adalah tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, dan seterusnya. Itu surah apa itu? Al-Mulk. Kalau di hadis yang dari riwayat yang lain, hadisnya riwayat Al-Hakim ini, dan disahihkan oleh beliau, hadisnya di yang versi Al-Hakim ada kata-kata tunji min adzabil qabri. Surah Al-Mulk itu bisa menyelamatkan seseorang yang membacanya itu dari azab kubur. Banyak membaca apa hafal, Ustaz? Ya karena sering baca akhirnya hafal. Cuman 3 menit paling baca. Kalau kita baca secara tartil, secara santai, lancar, tartil, 3 menit insyaallah. 3 menit insyaallah. Kecuali bacanya megap-megap. Kalau megap-megap ya bisa 30 menit. Kalau yang di Ibnu Katsir itu malah seru itu ceritanya. Di permulaan pembahasan tentang surah Al-Mulk, Ibnu Katsir ngutip satu riwayat dari Imam At-Tirmidzi. Kalau kata Ibnu Katsir hadisnya lemah, tapi kalau kata Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan. Beliau dalam itu katakan Nabi bersabda, "Qamaqal," ini mahmur riwayatnya. Jadi sebelum kalian ada orang yang meninggal dunia, didatangi oleh 2 malaikat. Nabi sebut namanya Munkar dan Nakir. Malaikat ini dihadang oleh surah Al-Mulk. Kata surah Al-Mulk, jangan sentuh orang ini, karena di dalam diri orang ini ada saya. Nah, itulah kenapa dipahami hafal. Kalau mau kita gabungkan, karena sering baca sampai hafal. Di dalam diri orang ini ada saya, maka jangan sentuh orang ini. Kata Munkar Nakir, saya utusan Allah. Kata surah Al-Mulk, saya firman Allah. Bis. Begitu disebut firman Allah, kalau bahasa kita ini mungkin pun panjenengan mawon lah, monggo ya. Akhirnya orang ini dilindungi oleh Allah dari apa? Siksa kubur. Allahu Akbar. Pun, tapi 2 riwayat tadi itu sudah cukup lah. 2 riwayat tadi itu sudah cukup. Terus kemudian di antara amalan-amalan yang bisa membuat kita insya Allah selamat di kubur itu adalah apa yang diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, di mana Nabi bersabda, hadisnya hasan. Nabi bersabda, "Qamaqal alaikum biqiyamil lail." Hendaklah kalian menegakkan salat malam. Fa innahu da'us solihina qablakum. Karena sesungguhnya salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian.
wa minhatun 'anil ismi, dan bisa mencegah orang dari berbuat dosa. Ulama menyebut qiyamul lail sebagai sebab penerang kubur. Jadi kalau kuburnya terang berarti lapang, berarti bebas dari siksa kubur. Itu seperti itu. Dalam hadis itu dikatakan demikian aukamakal. Termasuk juga diantaranya adalah sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, hadisnya juga hasan. Nabi bersabda aukamakal, inna shadaqata tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u mitatas su. Sesungguhnya sedekah itu bisa memadamkan murka Rabb, murka Allah Subhanahu wa taala, dan bisa mencegah orang dari mati buruk, mati su'ul khatimah. Sedekah itu bisa memadamkan murka Allah. Berarti kalau maksudnya rahmat yang turun, bukan adab yang turun dengan sedekah itu. Kemudian juga bisa mencegah orang dari mati secara nopo su'ul khatimah. Itu diantaranya. Di samping doa ya sebelum salam dalam hadis riwayat Muslim itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu juga penting kita baca doa itu. Malah kalau kita baca doa ini yang di dalamnya tidak hanya mohon pada Allah perlindungan dari siksa kubur, tapi juga siksa jahanam. Dalam hadis riwayat Muslim di bab tentang hari akhirat terkait dengan neraka yang bisa bicara itu, nanti kata Nabi aukamakol, ada orang ketika mau dilempar ke neraka, orang ini neraka nggak mau terima. Hadisnya riwayat Muslim. Neraka nggak mau terima. Kata neraka, orang ini pernah berdoa kepada Allah agar dia selamat dari siksa saya, dan doanya dikabulkan oleh Allah. Maka saya nggak mau terima orang ini, kecuali Allah yang mengizinkan. Maka dikonfirmasi dan Allah menyatakan orang ini bebas dari siksa neraka. Maka Allahumma ajirni minan nar. Kalau maghrib, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar. Kalau nggak hafal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Syukur-syukur tadi sebelum salam tadi. Itu jangan diremehkan doa itu. Itu dalam hadis Sahih Muslim, itu bisa jadi asbab dengan izin Allah untuk seorang itu bahkan selamat dari siksa api neraka. Kalau doa itu dikabulkan. Ya mosok kita doa 20 tahun, 30 tahun enggak ada yang nyangkut, ya mosok. Insyaallah ada. Ngoten nggih, jangan meremehkan doa ini. Ada ulama yang mengatakan kalau ada orang itu sehari tidak minta surga, tidak minta selamat dari neraka, itu surga heran, neraka heran. Kata surga, enggak kepengin dia masuk ke saya. Kata neraka, enggak takut dia kepada saya. Itu sebagai para ulama ada yang menjelaskan begitu. Ya, ini sindiran saja ya. Kok aneh temen, kok gak kepingin mlebu surga, gak takut masuk neraka. Nah, para ulama-ulama, orang-orang soleh terdahulu itu ingin masuk surga itu bukan apa-apa, karena surga itu rahmat Allah. Kenapa takut masuk neraka? Karena neraka itu murka Allah. Jadi kalau kita ngomong surga itu tidak hanya semata-mata soal bidadarinya, bukan semata-mata soal kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Lebih dari itu, surga itu rahmat Allah. Kalau neraka itu bukan soal ada ular atau kalajengking yang gede-gede itu, bukan semata-mata itu. Lebih dari itu, neraka itu adalah murka Allah. Siapa yang mau dimurkai oleh Allah? Itu yang kita pahami. Itu seperti itu. Itu ya diantara amal-amalan menjelang Isya. Monggo silakan yang mau tanya dulu deh. Tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo silakan kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan kalau ada. Iya monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Sependek yang saya pahami, Al-Imam Al-Juwaini rahimahullah, Imamul Haramain, itu beliau bermadzhab Syafi'i ya. Beliau mengatakan bahwa mengadani jenazah dan mengiqomai di dalam kubur itu tidak termasuk dalam kesunahan pemakaman, kata beliau begitu. Jadi mengadani dan mengiqomai seseorang saat pemakaman itu tidak masuk dalam kesunahan di dalam pemakaman. Sependek yang seingat yang pernah saya baca, Ibnu Hajar yang pernah berkomentar itu, bahwa beliau melihat ada tradisi itu di sebagian masyarakat, dan seperti biasa kalau itu tradisi, ulama pasti berbeda pendapat dalam hal ini. Karena secara prinsip kalau kita bicara tradisi, dalam usul fikih, tradisi itu dibagi dua. Ada al-adah al-fasidah, ada al-adah as-solihah. Ada tradisi yang bertentangan dengan syariat, al-fasidah. Ada tradisi yang as-solihah, bersesuaian dengan syariat. Yang sesuai dengan syariat diterima. Sampai ada kaidah al-adatul muhakkamah. Jadi tradisi itu ya kadang bisa menjadi landasan hukum. Nah, makanya dalam hal ini pasti ulama berbeda pendapat. Kalau guyonannya teman-teman, kok kayak kamu adani nanti kalau bangun bagaimana? Ya itulah ya. Jadi itu jawaban secara fikihnya. Kemudian yang mengenai talqin itu ada hadisnya. Cuman memang riwayatnya dilemahkan oleh sebagian para ulama. Sehingga ya karena dilemahkan, saya tidak bisa memungkiri ya. Mengenai hadis yang lemah ini, ulama berbeda pendapat terkait dengan penggunaannya. Umumnya ulama itu masih mau menggunakan hadis itu dengan catatan satu, tidak parah kelemahannya. Yang kedua, tidak masalah halal haram, dan tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Nah, tapi terlepas dari itu, saya mau sampaikan gini saja. Seingat saya di sini saya pernah sampaikan. Ini terlepas dari semua itu, Pak ya. Ini saya sampaikan semuanya biar kita nggak kaku ya. Saya sampaikan ini sependek yang saya pahami. Dan seingat saya pernah saya sampaikan di sini bahwa kan talqin itu semacam bocoran jawaban pertanyaan kubur. Jangankan dikasih bocoran, Pak, nyontek sekalipun dikasih contekan, itu nggak bisa jawab, Pak. Kalau yang bersangkutan itu semasa hidupnya amalannya tidak mencerminkan jawaban atas pertanyaan kubur itu, Pak. Jadi pertanyaan kubur itu jawabannya nggak bisa dihafalkan, Pak. Juga nggak bisa nyontek. Jadi bocoran jawaban itu kayaknya nggak ngaruh, Pak, itu nggak ngaruh. Kenapa? Karena itu berkaitan erat dengan amalan seseorang itu semasa hidup. Laman robbuka, siapa robmu? Nggak pernah sholat, gimana bisa jawab, Pak? Nggak bisa jawab. Bisa dipahami nggih? Dan seterusnya itu. Ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Monggo, Pak. Allah gimana? Saya belum tahu. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Gimana Allah mabarik fil maut? Saya belum tahu. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih. Mungkin yang di doa itu adalah rumah ini jadi intinya dia berdoa untuk apa itu minta ampun sebelum meninggal, terus Allahumma inni as'aluka salah, Allahumma inni as'aluka taubatan qabla maut wa maghfiratan ba'da maut. Itu ya. Kalau saya nggak salah gini redaksinya. Allahumma inni as'aluka taubatan qabla maut wa maghfiratan ba'da maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin 'alaina fi saqatil maut wa najatan minan nar.
Saya nggak tahu itu hadis atau bukan, saya nggak tahu ya. Cuman kalau sebagai doa boleh, tidak apa-apa. Sebagai doa ya, sebagai doa. Jadi sebagai doa, doa itu kalau kata Izzuddin ibn Abdissalam itu ibadah mutlaqah ghairu muqayyadah. Mutlak ada perintahnya, cuman tata laksananya itu bisa kapan saja, isinya bisa apa saja, penting kebaikan yang Allah ridhoi. Jadi kalau Bapak doa dengan doa tadi, ya Allah, hamba mohon padamu taubat sebelum wafat, dirahmati saat wafat, diampuni setelah wafat, dan selamat dari siksa api neraka, itu boleh banget, tidak ada masalah. Monggo silakan. Sebagai doa ya, sebagai doa boleh, tidak ada masalah. Cuman memang tadi kalau itu hadis atau bukan saya tidak tahu, Tapi itu doa yang boleh, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Gimana monggo Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti dalam hadis ya, kalau yaumul qiyamah di kiamat satu hari Jumat. Betul. Tapi untuk ya selama ini yang kita bisa kita lihat ataupun itu manusia dan yang ketakutan itu hewan sama jin itu. Tapi manusia santai-santai saja kalau satu hari Jumat itu. Dengan pernyataan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah ada pertanyaan ke saya gini. Itu kan kalau hari Jumat itu Jumat yang mana itu? Di kita apa di negeri lain? Karena kan Jumat sini sama Jumat di negeri lain kan bisa berbeda. Maka saya jawab, menjelang kiamat itu matahari padam. Jadi mau di sana di sini sama saja. Jadi ya Jumat menurut Allah berarti. Ya, jadi saat itu waktu hanya tinggal satu, karena sebelum kiamat persis itu matahari padam. Karena nanti bulan dan matahari menghadap kepada Allah, terbit dari barat, itu tobat sudah terlambat itu sudah. Nah, jadi pada saat itu udah nggak ada lagi hari kecuali ya yang Allah tetapkan sebagai hari ya hari Jumat menurut Allah berarti itu. Karena pada saat itu hanya ada satu waktu ketika semuanya gelap. Nah, tapi terlepas dari itu, tadi pertanyaan Bapak menarik. Apa tadi yang panik? Apa? Selain binatang kok tenang-tenang saja gitu? Iya, dari manusia tenang saja. Sebenarnya gini. Kenapa kiamat itu tidak Allah beritahukan bahkan kepada nabinya kapannya? Kenapa kapannya kiamat, waktu persisnya kiamat itu tidak Allah beritahukan bahkan kepada nabinya Muhammad SAW? Kenapa? Jawabannya sederhana. Berarti kapan kiamat itu nggak penting, Pak. Allah nggak memberitahukan berarti kapan kiamat itu nggak penting. Yang penting itu persiapan menghadapi kiamat. Maka saya baca dalam kitab Ar-Rasul Al-Mu'allim karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah, ketika Nabi di tengah-tengah tausiah begini, itu ada seseorang yang bertanya, "Mata sa'ah?" Kapan kiamat ya Rasulullah? Nabi nggak jawab, tapi balik bertanya, "Madza a'datta laha?" Apa yang kamu persiapkan kok kamu nanya kiamat? Malah ulama-ulama belakangan kalau tanya tentang kiamat, yang pernah saya tahu ya, ada seorang ulama yang mengatakan, sudahlah daripada kamu mikir kiamat kubro, mending kamu mikir kiamat sughro aja. Karena kiamat kubro kita orang beriman tidak akan mendapati itu. Yang kita dapati yang pasti kiamat sughro itu. Itu pun kapan kiamatnya itu nggak penting, karenanya Allah nggak beritahu. Yang diperintah oleh Nabi, yang ditanyakan itu selalu perintah sebenarnya itu, "Madza a'dattalah?" Apa yang kamu persiapkan kok kamu nanya kiamat? Kata orang itu, "La syai'," tidak ada ya Rasulullah, "illa anni uhibbullaha wa rasulah." Selain dari saya ini mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi bersabda, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan siapa engkau cinta. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, tidak ada hal yang paling membahagiakan saya hari itu selain dari pernyataan Nabi, anta ma'aman ahbabta. Di hadis yang lain, al-mar'u ma'aman ahabba. Engkau akan bersama dengan siapa engkau cinta. Seseorang akan bersama dengan siapa dia cinta. Karena itu berarti potensial, kata beliau, saya akan bisa bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bersama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu,
Walaupun saya tidak bisa beramal sebagaimana amalan-amalan beliau-beliau itu, karena saya mencintai beliau semuanya. Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika mendengar hadis itu beliau senang sekali. Nah, maka mengenai kapan kiamat memang tidak penting, Pak. Tapi persiapan menghadapi kiamat itu yang penting. Dan kiamat kubro pun tidak usah kita resahkan. Orang beriman tidak mendapati kiamat kubro. Tapi kiamat sughra setiap kita pasti mengalami. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ngoten nggih Pak nggih? Wallahu a'lam bishawab. Ngoten itu begitu Pak ya gitu. Ngoten nggih. Nggih monggo yang lain silakan kalau ada. Monggo. Kalau ada. Oh, sudah Isya ya? Oke, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.